Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semua teman-teman yang akan menyaksikan uh, presentasi kami pada hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Dita Kusuma Baso selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada hari ini. Baik, sebelum itu yang terhormat Ibu dosen Dr. Hairani Nur, SPC, MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas F yang beranggotakan saya sendiri, Regina Dita Kusuma Baso, ada Nurul Awaliyah Kalik, Vina Nazifa Rahman, dan Nadia Nur Afifah. Oke, baik pada hari ini eh, kelompok kami akan membahas mengenai rancangan permainan yang telah dirancang sebelumnya. Langsung saja, pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Nurul Awalia Kalik. Untuk Nurul Awalia Kalik, saya persilahkan. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Nah, menurut Piaget 1951, bermain adalah kegiatan yang diulang dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Secara umum, dalam psikologi, John Firman dan Utami Munandar 2020 menyatakan bahwa bermain merupakan aktivitas yang mendukung perkembangan menyeluruh anak, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, moral, maupun emosional. Elizabeth Hurlock 1987 berpendapat bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Nah, menurut eh, Andang Ismail 2009 menjelaskan bahwa ada dua pengertian permainan. Pertama, permainan merupakan aktivitas bermain yang murni bertujuan untuk mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan menang atau kalah. Terus, yang kedua, permainan diartikan sebagai aktivitas bermain yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan, tetapi juga melibatkan unsur kompetisi antara menang dan kalah. Oleh karena itu, permainan Kraken Kingdom Challenge atau permainan board game huruf dapat digunakan untuk menyusun kata sang anak. Nah, Board game, eh, board game adalah salah satu jenis permainan yang sangat disukai anak-anak. Melalui permainan ini, board game dapat digunakan untuk menyusun kata-kata. Board game huruf sangat bermanfaat dalam pembelajaran anak usia dini karena bentuknya yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk menggunakannya. Penggunaan board game huruf dapat merangsang perkembangan anak, terutama dalam aspek bahasa. Dalam perkembangan bahasa, salah satu aspek yang dikembangkan adalah membaca. Dengan broad game huruf, kita dapat memperkenalkan huruf-huruf kepada anak melalui permainan yang menyenangkan. Terus, broad game huruf juga digunakan dalam permainan atau pembelajaran untuk anak-anak usia dini agar mereka tidak cepat bosan dan belajar jadi lebih menyenangkan. Setiap sisi board game memiliki huruf yang berbeda sehingga anak bisa mengenal semua huruf dan membedakan bentuk bunyinya. Broad game, eh, broad game huruf dapat disusun dari kiri ke kanan sebaliknya atau dari atas ke bawah dan sebaliknya. Media ini sangat sebagai alat pembelajaran untuk anak usia dini karena bisa digunakan saat bermain. Selain itu, broad game huruf dapat membantu meningkatkan kemampuan anak melalui aktivitas bermain. Mungkin mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Nurul Walia Kalik. Eh, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Next. Oke, jadi di sini ada jenis permainan. Jadi kelompok kami itu menamakan jenis permainan kami itu dengan Kraken Kingdom Challenge, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permainan
Kraken Kingdom Challenge merupakan permainan yang berbasis balok huruf yang dirancang untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan bahasa mereka, khususnya dalam pengenalan huruf dan penyusunan kata. Permainan ini cocok untuk anak usia dini karena dapat memicu perkembangan kognitif dan sosial emosional melalui aktivitas bermain yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian, em, Kraken Kingdom Challenge ini didesain menggunakan balok huruf yang hurufnya berbeda-beda pada setiap sisi yang membantu anak-anak mengenali bentuk, bunyi, eh, dan penyusunan huruf menjadi kata. Kemudian eh, permainan ini tuh disusun agar dituntut untuk anak bisa berpikir kritis, menguji memorinya, dan berkolaborasi ataupun bersaing dengan teman-temannya. Next. Nah, kemudian keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini itu ada bahasa dan kognitif, yaitu mengembangkan keterampilan membaca, strategi pemecahan masalah, dan memori kerja. Kedua ada motorik halus, yaitu untuk mengkoordinasikan gerakan saat menyusun balok. Yang ketiga ada sosial emosional, yaitu belajar secara bergiliran, bekerja sama, mengelola emosi, dan berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, tema dan imajinasi untuk jenis permainan ini tuh di mana kelompok kami memilih tema kerajaan dan monster Kraken untuk memicu imajinasi dan kreativitas anak, memberikan pengalaman bermain petualangan. Kemudian, anak bisa belajar ketekunan dan berpikir strategis untuk mencapai tujuan akhir permainan. Next, next. Nah, sebelumnya. Oke, nah yang terakhir di sini pada permainan Kraken Kingdom Challenge dalam teori perkembangan, Jane Piaget menjelaskan bahwa anak usia 2 sampai 7 tahun berada dalam tahap praoperasional. Di sana mereka belajar melalui simbol termasuk huruf sebagai representasi bunyi. Kemudian ada Vygotsky menambahkan bahwa pentingnya interaksi sosial melalui scaffolding di mana anak dibantu oleh teman ataupun orang dewasa dalam menyusun huruf dan belajar membaca. Kemudian ada Erik Erikson menyebutkan bahwa permainan ini mendukung anak untuk mengambil inisiatif yang meningkatkan rasa percaya diri saat mereka berhasil. Sementara itu, Albert Bandura menekankan bahwa anak belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku orang di sekitar mereka, seperti teman ataupun orang dewasa. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya itu Vina Natsifah Rahman. Untuk Vina, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Eh, bisa di ke slide fokus tahap permainan. Oke, baik. Permainan Kraken Kingdom Challenge sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak usia 5 hingga 8 tahun. Anak-anak pada usia ini berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional menurut teori Jean Piaget, di mana mereka mulai mengembangkan pemikiran simbolis serta kemampuan menyelesaikan masalah sederhana, meskipun belum mencapai pemikiran logis sepenuhnya. Mereka mampu memahami aturan permainan dan berinteraksi dengan lingkungan permainan. Menurut Harlock, anak-anak di usia ini juga memiliki kemampuan menyerap aturan permainan dengan baik, sehingga mereka dapat
menikmati permainan kompetitif seperti ini. Selain itu, dari teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD menunjukkan bahwa anak dapat mencapai potensi yang lebih tinggi dengan bantuan interaksi sosial, dan ini terjadi melalui dinamika permainan yang mereka alami bersama teman-teman. Next. Nah, target utama permainan ini adalah anak-anak berusia 5 hingga 8 tahun. Pada usia ini, anak-anak berada dalam masa transisi dari tahap pra-operasional menuju tahap operasional konkret, di mana mereka mulai memahami konsep logis dan sebab akibat dengan lebih baik. Ini menjadikan permainan Kraken Kingdom Challenge sangat relevan karena anak-anak harus memahami konsekuensi dari setiap pilihan dalam permainan, seperti pengambilan kartu tantangan atau siasat. Nah, menurut Morrison, anak-anak dalam rentang usia ini sedang dalam fase percepatan perkembangan kognitif, motorik, dan sosial. Oleh karena itu, permainan yang melibatkan aktivitas strategis dan fisik seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkuat keterampilan yang baru mereka pelajari. Next. Nah, permainan ini memberikan dukungan bagi perkembangan anak usia 5 hingga 8 tahun dalam beberapa aspek. Yang pertama itu perkembangan kognitif. Permainan ini mendorong perkembangan pemikiran logis dan pemecahan masalah melalui interaksi dengan kartu-kartu tantangan dan siasat. Anak-anak dituntut untuk berpikir cepat dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang terus berubah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santrok yang menegaskan bahwa permainan interaktif mendukung perkembangan kognitif anak melalui pemecahan masalah dan analisis konsekuensi tindakan. Lalu yang kedua ada perkembangan motorik. Tantangan fisik dalam permainan seperti melompat atau berputar membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar anak. Menurut Morrison, aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh fisik sangat penting dalam memperbaiki keterampilan koordinasi dan memperkuat kebugaran fisik pada anak-anak usia dini. Lalu ada perkembangan sosial dan emosional. Interaksi sosial yang terjadi dalam permainan ini, baik dalam bentuk kompetisi maupun kerjasama, membantu anak-anak mengembangkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengendalian emosi. Vygotsky menyebutkan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam perkembangan anak, dan permainan semacam ini menyediakan konteks yang ideal untuk belajar berkomunikasi dan mengatasi konflik dengan teman sebaya. Mungkin itu saja untuk fokus tahap permainan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vina atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya ke Nadia Nur Afifa untuk membahas terkait manfaat bermain. Maaf, Lulu bisa dikembalikan dulu di manfaat bermain. Oke, baik. Untuk Nadia Nur Afifa, saya persilahkan. Oke, jadi terkait dengan manfaat permainan yang kami rancang ini, yaitu tadi permainan Kraken Challenge, di antaranya yang pertama, uh, permainan ini dapat menjadi wadah atau tempat belajar melalui pengalaman bagi anak-anak yang bersifat menyenangkan dan juga interaktif yang dapat mendukung perkembangan anak tersebut. Nah, di antaranya itu ada anak mampu menciptakan imajinasinya karena dalam Kraken Kingdom Challenge ini nanti ada berupa balok yang dimana balok tersebut menjadi media bagi permainan anak yang membutuhkan imajinasi dalam penggunaannya. Nah, melalui permainan balok ini, anak itu akan dapat membangun berbagai bentuk dan mengembangkan daya imajinasinya. Dan, uh, melalui permainan ini, anak itu bisa belajar mengenai konsep di antara permainan ini kan ada mengandung unsur bentuk, warna, simbol, huruf, dan lain-lainnya. Dan dengan begitu anak-anak jadi belajar mengenai beberapa konsep-konsep yang berbeda. Nah, kemudian melalui permainan ini juga dapat melatih kesabaran anak-anak. Di usia anak yang 5 sampai 6 tahun ini itu emosinya cenderung masih
belum secara utuh mampu menguasai emosinya. Nah, dengan permainan balok ini eh, bisa lebih caranya karena ini kan memberikan ketelitian dan beban. Kemudian melalui permainan ini juga dapat melatih motorik halus pada anak, terus juga dapat belajar mengenai warna, terus nah, kan ini ada yang di mana ada tantangannya eh, tiap tahap-tahap tertentu ada tantangannya jadi anak-anak itu dilatih untuk belajar kasa dan yang tadi jadi melatih jiwa sosialnya karena permainan ini tidak dimainkan sendiri namun dimainkan oleh beberapa anak tertentu gitu. Itu permainan dari kreatif novelan secara memberikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Nadia atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibacakan materi terkait alur permainan oleh rekan saya, Nurul Awalia Khalik. Saya persilakan. Oke, selanjutnya ada alur permainan. Nah, permainan yang dilakukan, persiapan yang dilakukan sebelum melakukan permainan Kraken Kingdom Challenge yaitu mempersiapkan desain Kingdom Challenge yang dibuat melalui aplikasi Canva. Terus menggunakan pion yang dicetak atau di print, membuat kartu peristiwa menggunakan kertas dan spidol. Adapun aturan permainannya, yang pertama pemain memilih pion karakter masing-masing. Lalu, pemain melakukan suit untuk menentukan giliran melempar dadu. Terus, pemain harus mendapatkan angka 6 pada dadu untuk memulai start. Terus yang keempat, pemain akan mendapatkan uang 10.000 dari kerajaan setiap melalui start gitu. Terus, alur yang kelima, setiap berhenti menginjak jejak warna kuning harus mengambil kartu keberuntungan yaitu kartu siasat. Lalu setiap berhenti menginjak jejak warna merah harus mengambil kartu eh, terkutuk yaitu kartu peristiwa. Setelah itu setiap berhenti menginjak jejak warna biru harus mengambil kartu tantangan. Lalu pemain yang berhenti menginjak monster Kraken akan dinyatakan kalah telak. Terus pemain yang berhasil mencapai finish sebanyak 3 kali putaran dinyatakan sebagai pemenangnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Lulu atas pemaparan tentang alur permainannya. Baik, yang terakhir adalah penutup, di mana sebagai penutup dari pembahasan rancangan permainan oleh kelompok kami, yaitu uh, permainan Kraken Kingdom Challenge ini dirancang untuk memberikan stimulasi yang efektif bagi perkembangan anak usia dini, terutama dalam hal perkembangan kognitif ataupun kognitif, motorik, sosial, dan emosionalnya. Uh, jadi dengan menggabungkan unsur permainan yang menyenangkan dan interaktif, dipastikan anak-anak ini tidak hanya belajar mengenal huruf dan membangun kata, tetapi anak-anak juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung keterampilan keterampilan problem solvingnya dan kerjasamanya juga. Nah, melalui konsep fantasi yang kreatif, permainan yang dirancang oleh kelompok kami ini eh, mampu membangkitkan, diusahakan mampu untuk membangkitkan imajinasi anak serta memberikan pengalaman belajar yang menarik. Selain itu, elemen kompetisi dan strategi yang terkandung dalam permainan yang telah dirancang ini juga diusahakan bisa mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, mengelola emosi, serta berinteraksi sosial secara positif dengan teman-temannya. Nah, jadi secara keseluruhan, Kraken Kingdom Challenge ini tidak hanya menjadi alat permainan yang menyenangkan, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang dapat membantu anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan penting untuk kehidupan mereka ke depannya. Jadi dengan demikian, permainan ini kelompok kami harapkan bisa
bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan holistik anak-anak sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Next. Oke, jadi teman-teman inilah referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam menyusun laporan rancangan permainan. Oke, baik. Itu saja penyampaian dari kelompok kami, kelompok 2 kelas F. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.